Filosofi Stoikisme mengajarkan cara menghadapi kenangan buruk dengan ketenangan dan kebijaksanaan. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe Filosofi Stoicism ya. Berikut adalah pendekatan Stoikisme yang lebih mendalam untuk melepaskan kenangan buruk dan menemukan ketenangan batin. Pertama, sadari bahwa semua hal sementara impermanence. Marcus Aurelius berkata, waktu adalah sungai deras dari peristiwa-peristiwa dan arusnya deras. Sesegera sesuatu terlihat, ia berlalu, lalu yang lain datang. Dan itu juga akan berlalu. Segala sesuatu dalam hidup terus berubah, termasuk perasaan dan kenangan. Apa yang dulu terasa menyakitkan akan melemah seiring waktu jika tidak terus diberi perhatian. Lihat kenangan buruk sebagai sesuatu yang sedang bergerak dan tidak permanen. Dua praktik premeditatio malorum, membayangkan kemungkinan buruk. Seneca berkata orang yang paling kuat adalah dia yang telah merenungkan bencana dan siap menghadapinya. Alih-alih menghindari kenangan buruk, hadapi dan lihatlah dari sudut pandang baru. Tanyakan, bagaimana jika ini memang bagian dari takdirku untuk menjadi lebih kuat? Dengan membayangkan dan menerima bahwa hidup penuh dengan kesulitan, kita menjadi lebih siap dan tidak mudah terguncang. Ketiga, kenangan buruk adalah latihan bagi jiwa. Obstacle is the way. Marcus Aurelius berkata hambatan bagi tindakan memajukan tindakan. Apa yang menghalangi jalan menjadi jalan itu sendiri. Stoik percaya bahwa rintangan bukanlah penghalang, tetapi jalan menuju pertumbuhan. Gunakan kenangan buruk sebagai alat pembelajaran. Apa yang bisa kupelajari dari ini? Bagaimana ini membentukku menjadi lebih bijaksana? Bagaimana aku bisa menggunakannya untuk membantu orang lain? Keempat, menerapkan ataraksia ketenangan batin. Epictetus berkata, ketenangan berasal dari dalam diri, bukan dari luar. Jangan biarkan kenangan buruk merampas ketenangan batinmu. Fokus pada kedamaian dengan meditasi reflektif, merenungkan dengan tenang, tanpa menghakimi, menghindari pikiran berulang tentang masa lalu yang tidak bisa diubah, mengembangkan kebiasaan positif, seperti membaca, berolahraga, dan berbicara dengan orang yang mendukung. Kelima, menggunakan logika untuk mengubah persepsi. Cognitive reframing. Epictetus berkata, tidak ada yang baik atau buruk, hanya pemikiran kita yang membuatnya demikian. Kenangan buruk menjadi buruk karena cara kita memaknainya. Latih diri untuk melihatnya dari sudut yang berbeda. Apakah aku benar-benar menderita, atau aku hanya berpikir bahwa aku menderita? Jika orang lain mengalami hal yang sama, bagaimana aku akan menyarankan mereka untuk menghadapinya? Jika aku melihat ini dari sudut pandang 10 tahun ke depan, apakah ini masih akan terasa berat? Keenam, hidup dalam momen mindfulness dan present focus. Marcus Aurelius berkata, jangan biarkan masa depan mengganggumu. Jika perlu datang, kamu akan menemukannya dengan kekuatan yang sama seperti hari ini. Jangan terjebak dalam kenangan yang sudah berlalu. Teknik yang bisa diterapkan, fokus pada napas saat pikiran mulai dipenuhi kenangan. Alihkan energi ke kegiatan yang membuatmu berkembang. Ingatkan diri sendiri bahwa satu-satunya waktu yang nyata adalah saat ini. Ketujuh, menjalani amor fati, mencintai takdir. Friedrich Nietzsche terinspirasi dari Stoikisme, berkata jangan hanya menerima takdir, cintai dan rangkul ia dengan sepenuh hati. Segala sesuatu terjadi karena suatu alasan. Bahkan hal buruk, bukan hanya menerima, tetapi benar-benar mencintai dan merangkul apa yang sudah terjadi. Contoh, alih-alih berkata seandainya ini tidak terjadi, ubah menjadi bagaimana aku bisa memanfaatkan ini untuk berkembang. Kedelapan, gunakan simulasi kematian. Memento mori. Seneca berkata saat kamu bangun di pagi hari, ingatlah bahwa kamu mungkin tidak akan melihat malam. Saat kamu tidur di malam hari, ingatlah bahwa kamu mungkin tidak akan melihat pagi. Mengingat kematian bisa membuat kita lebih menghargai kehidupan. Kenangan buruk menjadi tidak terlalu penting jika kita menyadari betapa singkatnya hidup ini. Fokuslah pada apa yang benar-benar berharga. Kesembilan, menerapkan ketidakterikatan emotional detachment. Epictetus berkata, jangan terlalu mencintai sesuatu yang jika hilang, membuatmu hancur. Jangan terlalu terikat dengan emosi negatif dari kenangan buruk. Ingatkan diri bahwa rasa sakit berasal dari keterikatan kita terhadap masa lalu. Dengan melepaskan keterikatan itu, kita mendapatkan kebebasan. X. Berlatih jurnal reflektif. Stoic journaling. Seneca berkata di penghujung hari, tanyakan, apa yang telah kulakukan dengan baik? Apa yang bisa kulakukan dengan lebih baik? Tulis pemikiran tentang kenangan buruk, lalu lihat apakah ada pola atau pelajaran yang bisa diambil. Catat cara berpikir stoik yang membantu menghadapi kenangan tersebut. Dengan mencatat, kamu akan melihat perkembangan dalam cara berpikir dan perasaanmu. Kesimpulannya adalah, melepaskan kenangan buruk dalam stoikisme bukan berarti menghapus atau melupakan, tetapi mengubah cara kita memandangnya. Dengan memahami apa yang bisa kita kendalikan, hidup di saat ini, dan menerima segalanya sebagai bagian dari pertumbuhan, kita bisa menemukan ketenangan batin.
Seperti yang Marcus Aurelius katakan, kamu memiliki kekuatan atas pikiranmu, bukan kejadian luar. Sadarilah ini, dan kamu akan menemukan kekuatan sejati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Filosofi Stoicism ya.